Kau keluarlah. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Bebe, maafkan aku, Bebe. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar hari ini. Bebe, pukul saja aku dengan alas kaki, tapi tolong berikan aku berkatmu. Anita tidak seburuk itu, Bebe. Dia bahkan sudah menceritakan semuanya kepadaku tentang permusuhannya dengan keluarga Taneja. Dia memiliki cinta sejati untukku. Dia mau menikah denganku itu karena cintanya padaku, bukan untuk balas dendam. Twinkle dan ibunya telah membuatku gila karena tuduhan tanpa henti. Bukti apa yang mereka punya? Dan Bebe, bukankah selama ini kau selalu mempertimbangkan keadilan berdasarkan bukti? Jadi hari ini, bagaimana kau bisa mengambil keputusan besar seperti ini terhadapku tanpa bukti, Bebe? Maafkan aku, Bebe. Dengar, Bebe. Sebelum kau memaafkan aku dan memberkatiku, aku tidak bisa memulai hidupku lagi, Bebe. Kau sendiri tahu kan, Bebe? Saat Cherryku berumur 6 bulan, istriku yang pertama kabur dengan kekasihnya. Maka sejak saat itu aku kehilangan kepercayaan pada cinta dan pernikahan. Tapi setelah aku bertemu Anita, aku merasa bisa memulai hidupku dengan catatan baru dan meninggalkan masa laluku, Bebe. Seumur hidupku aku telah menjalani hidup sendiri, tapi aku tidak ingin mati sendiri, Bebe. Dan siapa yang lebih baik darimu? Yang mengerti apa yang kurasakan selama ini, Bebe. Siapa? Apa kau masih belum mau memaafkan adikmu ini sekarang, Bebe? Belum maukah? Kau adalah adikku, adik kecilku. Aku sangat menyayangimu. Bukannya aku tidak peduli dengan kebahagiaanmu, tapi aku tidak senang dengan Anita. Dan aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Jika kau merasa bahwa Anita baik untukmu dan dia akan selalu menemanimu, meringankan kesepianmu, dan juga mau melayanimu seumur hidupmu. Baiklah, aku akan menerima keputusanmu. Aku berdoa pada Tuhan agar kau benar. Dan Anita selalu membuatmu bahagia. OMG kakak, ini berita yang sangat mengejutkan. Apa? Musuh terburukmu Anita akan menjadi bibinya Twinkle? Berarti dia akan menjadi ibu mertuanya. Oh, kita saja belum bisa menangani Usa, sekarang Anita muncul. Aku katakan padamu ya kakak, Anita akan membuat Twinkle merasa sangat tertekan. Dan dia akan menghilangkan permusuhan masa lalunya dan semua frustasinya hanya pada Twinkle. Pada siapa lagi kan? Berpikirlah kakak, bahkan hanya sebagai tetangga, dia sering mengganggumu. Sekarang di satu rumah, di bawah atap yang sama, mereka semua bersama-sama. Oh, kakak, bagaimana jika dia membawa Euphrates? Oh, Euphrates tidak akan tinggal di rumah sendirian, iya kan kak? Dan jika dia juga pindah ke rumah keluarga Sarna, coba kakak bayangkan kak. Kunch dan Twinkle dan Euphrates di satu rumah? Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Ya Tuhan, bagaimana Twinkleku bisa tinggal di antara orang-orang itu? Oh, ya Tuhan.
Berapa banyak lagi kau akan menguji Twinkleku? Sekarang tolong hentikan. Lindungilah dia. Twinkle sayang, Twinkle, aku tahu yang kau pikirkan, bahwa aku adalah orang yang sangat jahat. Tapi aku tidak terlalu buruk, Twinkle. Dan kau yang membawaku ke rumah sakit, bukan? Kalau kau tidak membawaku ke rumah sakit, mungkin kisahku akan berakhir, bukan? Jadi bagaimana mungkin aku berniat buruk padamu? Aku akan memulai hidupku lagi mulai sekarang. Dan aku sudah menemukan pasangan hidup yang baik seperti Surjit. Tolong lupakanlah semua hal di masa lalu dan dukunglah aku. Aku yakin kau akan mendukungku. Ayolah. Percayalah padaku, Twinkle. Kau juga lupakanlah semua masalahmu di masa lalu ya. Jadi kecurigaanku benar. Untuk beberapa menit kupikir aku harus mempercayaimu. Tapi aku lupa bahwa kau Anita Lutra. Kau tidak layak dipercaya sama sekali. Tapi aku juga menantu di keluarga ini. Dan inilah tugasku untuk melindungi keluargaku. Aku tidak akan membiarkan kejahatanmu ada di rumahku. Kau benar sekali, Twinkle. Aku hanya punya satu tujuan masuk ke keluarga ini. Dan itu untuk menghancurkan hidupmu. Sama seperti cara ibumu sudah menghancurkan hidupku. Dan aku bersedia untuk melakukan apapun untuk meraih tujuanku itu. Lupakan saja pernikahan dengan paman. Tidak akan kubiarkan kau bertunangan dengannya. Kau tidak bisa melakukan apa-apa, Twinkle. Pertunangan ini akan terjadi. Dan aku akan bertunangan lalu masuk ke rumah ini sebagai bibimu. Dan kemudian lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu. Paman Surjit. Bibi Anita. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana bisa terjadi? Kau saja duluan yang bicara. Jangan, kau saja yang bicara duluan, oke? Tidak. Kau yang duluan bicara. Aku akan dengarkan apa yang ingin kau katakan. Aku kan sudah bilang kau duluan. Ayo. Kalau berdebat terus seperti ini, masalah tidak akan pernah selesai. Kau saja yang duluan. Kunz, pernikahan Paman Surjit dan Bibi Anita tidak boleh terjadi. Kita harus mencari ide untuk melakukan sesuatu menghentikan pertunangan itu. Iya. Aku sama sekali tidak menyangka kadang-kadang kau juga pintar dalam memutuskan. Kau harus mendapatkan penghargaan. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Tentu kita harus mencegah pernikahan itu. Apa kau pikir aku tidak memikirkan hal itu? Dan kau tahu, kau itu sudah terkena penyakit bicara. Bahkan dalam tidur pun kau terus bicara. Sudah diam. Aku tidak pernah mengigau. Oh, jadi kau tidak mengakui kalau kau bicara dalam tidur? Dalam tidurmu kau bicara seperti ini. Kunz, kau sangat tampan, kau sangat pintar, dan aku sangat tomboy. Dan aku juga sangat beruntung bisa menikah denganmu. Oh. Berhentilah mengatakan lelucon itu. Pikirkan saja jalan keluar untuk masalah ini. Cepat. Aku pasti akan menemukan solusinya. Hei, jangan. Kau jangan memikirkan apapun karena nanti kau bisa kehilangan cirimu. Karena aku tidak akan bisa memanggilmu Ratu Masalah lagi. Berhentilah memanggilku Ratu Masalah. Mengerti? Katakan apa yang kau mau, Ratu Masalah. Hei, ada apa?
Kau mau apa? Tunggu sebentar. Apa yang mau kau lakukan, Twinkle? Hei, Twinkle. Apa yang mau kau lakukan dengan dompetku? Kau tidak boleh memeriksa dompet pria. Apapun mungkin saja terjadi. Aku menginginkan ini, mengerti? Kita akan lempar dan siapapun yang menang rencananya akan diikuti oleh kita. Aku tidak menyangka hari ini kau cerdas sekali. Kau pasti sudah makan kacang almond. Tidak lucu. Kepala atau ekor? Kepala. Aduh. Apa yang kau lakukan? Memang apa salahku? Aku duduk bersamamu menyanyiakan waktuku di sini. Aku juga. Di sini tidak akan dapat apa-apa. Aku akan pergi dan berpikir sendiri. Kau benar-benar akan pergi kan? Maksudnya dari rumahku, dari hidupku, dari kamarku, dari tempat tidurku. Kenapa kau tidak menikah dengan tempat tidurmu saja? Hah? Selama ini kau tangisi tempat tidurku, tempat tidurku. Itu karena kau datang ke rumah ini dan langsung menguasai tempat tidurku. Nyonya, hadiahnya mau disimpan di mana? Siapa yang mengirimkannya? Hadiah itu adalah untuk ibunya Twinkle dari calon bibinya Twinkle. Aku harap kau akan menyukainya, kakak. Hei, ada apa? Kau melihatku seperti melihat penyihir di siang hari. Lila, dengar ya. Aku tahu ratusan pertanyaan ada di dalam pikiranmu kan? Tapi jangan khawatir. Aku datang ke sini hanya untuk mengundangmu saja. Lihat kartu undangan pertunanganku. Ayo lihat, katakan bagus atau tidak. Oh ya, kau juga harus hadir dalam perayaannya. Aku tidak ingin ada alasan. Dan tolong jangan bersikap formal. Lagi pula, kita akan ada di keluarga yang sama. Kenapa kau melakukan ini? Jangan bermain-main dengan kehidupan Twinkle. Aku mohon padamu, tolong permusuhanmu denganku. Jangan kau sangkut pautkan dengan Twinkleku. Kenapa kau mengganggunya? Hah? Apa yang sudah dilakukan anak itu padamu? Dia bahkan sudah mencoba untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi kenapa? Dengar, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Itu yang harus kau lakukan sekarang. Karena aku akan menjadi bibi dari putrimu. Dan ibu seorang anak harus tunduk pada keinginan ibu mertua anaknya. Bukankah begitu? Hei, ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Aku hanya bercanda, jadi tenang. Ngomong-ngomong, kau harus setuju satu hal. Karena aku sudah membawakan banyak hadiah untukmu, jadi masaklah sesuatu yang enak untukku ya. Ya sudah, tidak usah. Mungkin nanti saja. Tolong teh saja. Dengar. Aku tidak akan seperti ibu mertua di serial TV seperti Usah. Seseorang yang selalu memarahi menantunya sepanjang hari dan mengejeknya terus, kemudian menangis seperti wanita malang. Aku akan jadi bibi yang baik. Aku akan mengawasi Twinkle-mu 24 jam penuh. Bahkan perilaku terkecil pun tidak akan luput dari perhatianku.
Ngomong-ngomong, kau sudah tahu sejak lama bukan? Bukankah mereka bilang bahwa musuh dikenal jauh lebih baik daripada teman yang tidak dikenal? Ya kan? Jadi anak perempuanmu Twinkle akan tetap aman di tanganku. Jangan khawatir. Baiklah, aku rasa sudah cukup mengobrolnya karena aku tidak diberikan makan atau minum. Aku akan pergi ke rumah dan minum teh sendiri yang disiapkan oleh menantuku Twinkle. Sampai jumpa, oke? Ya Tuhan, Twinkle. Ayah, Aku mengalami banyak pasang surut dalam hidupku dan aku sudah mengambil banyak keputusan juga. Tapi keputusan untuk menikahi Anita adalah keputusan terpenting dalam hidupku. Dan aku bahkan tidak bertanya padamu, apa kau senang dengan keputusanku ini atau tidak? Jadi, Cherry, ayah ingin bertanya padamu, apa kau punya masalah dengan keputusan ayah ini? Ayah, aku senang. Ayah telah mengambil keputusan ini. Ayah menghabiskan seluruh hidup ayah dengan merawatku dan membesarkanku. Dan yang terpenting adalah kasus pengadilan itu, ayah. Buatku itu yang paling penting. Dengar, ayah. Sejak wanita itu meninggalkan kita berdua dan tak kemana. Sejak saat itu yang aku tahu ayah hanya memikirkan kebahagiaanku. Jadi hari ini aku bahagia, ayah. Karena sekarang ayah hanya memikirkan hidup ayah sendiri dan juga kebahagiaan ayah. Aku tulus. Aku bahagia dari hati ini. Percayalah, ayah. Ayah tidak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku bersumpah pada Dewa Hanuman. Kalau ada yang mencoba untuk menghancurkan perjodohan ini, aku pasti akan menghancurkan orang itu. Dari semalam, aku masih belum mendapat satu ide pun. Ada apa denganmu, Twinkle Taneja? Sejak menjadi keluarga Sarna, apa pikiranmu berhenti bekerja? Aku harus berpikir karena aku tidak bisa biarkan pertunangan ini berlangsung. Hey, Angry Bird. Kenapa kau menatapku begitu? Apa pikiranmu saat ini sedang buntu? Belum ada rencana apapun? Kalau Kun sampai tahu bahwa aku tidak bisa memikirkan satu rencana pun sepanjang malam ini, dia pasti akan membuatku kesal. Hanya ada satu ide untuk melepaskan dari ejekannya. Aku sudah menemukannya. Aku telah menemukan ide yang bagus. Apa harus aku memberitahumu? Kau tidak harus mengatakannya padaku. Ini, aku bawa jus untukmu. Kenapa banyak perubahan dalam dirimu? Apa kau sedang berlatih jadi suami yang baik? Jus itu juga untukku? Minumlah, jangan banyak bertanya. Ayo minum. Terima kasih. Jus ini rasanya agak aneh. Sekarang kau bisa katakan padaku ide apa yang ada dalam pikiranmu. Apa itu? Tidak akan kuberitahu. Kau pasti akan menertawakanku. Aku tidak akan menertawakanmu. Kau jahat. Kau pasti memberi komentar yang aneh padaku. Aku tidak akan komentar aneh apapun. Ayo katakan. Itu, aku Apa? belum dapat ide sama sekali. Ya. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa idekulah yang akan berhasil. Apa? Apa kau bilang? Serum kejujuran. Obat untuk mengatakan yang sebenarnya. Hah? Obat mengatakan yang sebenarnya? Apa ada obat itu? Aku pikir hanya ada dalam film saja. Kau pasti bohong ya? Bohong kan? Tentu saja ada. Polisi juga pakai ini untuk penjahat supaya mereka bicara jujur. Mengerti? Jadi maksudmu itu benar-benar ada? Aku mendapatkannya dari temanku. Karena temanku itu bekerja di rumah sakit. Jadi kau mencoba memberikan obat itu padaku? Ya, karena aku tahu kau tidak akan pernah bicara jujur. Karena jika kau memiliki rencana, maka sekarang kau pasti akan menunjukkan padaku. Aku sengaja mencampur obat ini supaya kau bicara yang sebenarnya. Dan sekarang, aku sudah tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Pantas aku merasa kenapa kau tiba-tiba manis pada aku. Rencanamu itu bagus juga. Aku bahkan tidak marah padamu.
Rencana bagus. Terima kasih. Sekarang dengarkan rencanaku. Bagaimana caranya kita membuat Bibi Anita meminum ramuan ini? Supaya kita bisa mengungkap kebenaran dan kita tahu siapa dia. Mengerti? Rencana yang bagus. Kita harus menyelamatkan kehidupan Paman Surjit dari kehancuran. Paman Surjit juga harus mengetahui Bibi Anita wanita yang jahat. Dan dia hanya memanfaatkannya. Jadi kita harus menghentikan pertunangan itu.